Pendahuluan di Amerika Serikat jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat ini, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Selanjutnya, fakta yang ada, Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Asas menurut WHO 1991 adalah to the add life to the years that have been at life dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Selanjutnya, pendekatan menurut WHO 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Dan yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antara kelompok antar generasi. Selanjutnya, promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Selanjutnya, penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Yang keempat, olahraga ringan setiap hari. Yang kelima, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Yang keenam, berhenti merokok dan minuman keras. Yang ketujuh, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Yang kedelapan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Dan yang kesembilan, memeriksakan kesehatan secara teratur. Selanjutnya, menyampaikan pesan bahagia. Yang B, berat badan berlebih dihindari. A, atur makanan yang seimbang. H, hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I, ikuti nasihat dokter dan perawat. Dan A, awasi kesehatan dengan memeriksakan secara berkala. Selanjutnya, preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut: konseling, berhenti merokok dan minum beralkohol, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Yang kedua, melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi, dan pengobatan kanker. Yang ketiga, melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit yang cacat, mencegah cacat bertambah dan ketergantungan, serta perawatan terhadap tahap pertama, perawatan di rumah sakit, rehabilitasi pasien rawat jalan, perawatan jangka panjang. Selanjutnya, jenis pelayanan pencegahan tersier mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis,
misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin dan fekal, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Selanjutnya, early diagnosis and prompt treatment. Diagnosa dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan KMS lansia, memanfaatkan buku kesehatan pribadi BKP, serta mendatangani kontrak kesehatan. Selanjutnya, oleh petugas profesional, tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor, pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh apakah mandiri, kurang mandiri, dan ketergantungan. Dan yang terakhir, rehabilitasi, pelaksanaan tim rehabilitasi, petugas medik, paramedik, dan non-paramedis, prinsip pertahanan kenyamanan lingkungan, istirahat, dan aktivitas mobilisasi, pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernapasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi, upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia.